Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nartama Firmansyah Putra dari RKS 2B dengan NIM 230109056. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kasus kebocoran data dari pengguna aplikasi My Pertamina pada November 2022. Sedikit menjelaskan tentang My Pertamina. My Pertamina adalah aplikasi resmi yang diluncurkan pada PT Pertamina Persero untuk memberikan layanan digital kepada penggunanya, terutama BBM di Indonesia. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian BBM di SPBU Pertamina, terutama saat pemerintah Indonesia memberlakukan program subsidi BBM bagi masyarakat yang membutuhkan. Aplikasi My Pertamina pertama kali rilis pada tahun 2017. Sejak diluncurkan, aplikasi ini telah mengalami beberapa pembaruan untuk menambahkan fitur-fitur terbaru dan memperbaiki performa berdasarkan kebutuhan pengguna. Secara keseluruhan, My Pertamina adalah upaya digitalisasi dari Pertamina dalam memodernisasikan dan transaksi dan manajemen BBM di Indonesia, serta memastikan distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran. Lalu, di sini saya akan menjelaskan terkait siapa itu Bejorka. Bejorka adalah nama alias yang digunakan oleh seorang atau sekelompok peretas hacker yang mulai menjadi sorotan publik di tahun 2022 di Indonesia. Bejorka lagi dikenal karena melakukan pembocoran data besar-besaran dari beberapa instansi pemerintah dan perusahaan besar di Indonesia, termasuk kebocoran data My Pertamina, KPU, IndiHome, serta instansi pemerintah lainnya. Lalu ada lagi yang bernama Bridgehead Forum. Bridgehead Forum adalah sebuah platform online yang terkenal karena menjadi pusat aktivitas ilegal terkait kebocoran data dan jual beli data curian di internet. Forum ini sering digunakan oleh peretas atau hacker dan penjahat cyber untuk membagikan, memperdagangkan, atau menjual data pribadi yang berhasil mereka curi dari berbagai situs web atau perusahaan yang terkena serangan cyber. Data yang dibagikan di Bridgehead Forum biasanya mencakup informasi pribadi seperti kredensial akun, kata sandi, nomor kartu kredit, alamat email, dan data sensitif lainnya. Dan di sini saya menampilkan ada bukti bahwa Bejorka telah menjual sebanyak 44 juta pengguna My Pertamina dengan jumlahnya uncrowdednya 30 GB. Di sini ada nama pengguna, nomor telepon, dan sampai alamat email dan NIK. Lalu, runutan kejadian. Yang pertama, pengungkapan serangan. Pada September 2022, hacker bernama Bejorka mengklaim telah meretas dan menjual data pengguna My Pertamina di forum peretas Bridgehead. Bejorka menyebut telah mencuri data sebanyak 44 juta pengguna. Lalu ada yang kedua, penjualan data. Pada November 2022, Bejorka merilis dan menjual data di forum tersebut dengan harga sekitar 392 juta dalam bentuk Bitcoin. Dan terakhir ada investigasi. PT Pertamina bersama dengan Telkom segera menginvestigasikan kejadian ini dan mengklarifikasi apakah benar data tersebut berasal dari aplikasi My Pertamina. Selanjutnya ada penyebab terjadinya kebocoran data pada My Pertamina. Di sini saya menyebutkan ada 3 penyebab. Yang pertama, keamanan aplikasi yang rentan. Aplikasi My Pertamina, seperti banyak aplikasi berbasis web lainnya, memerlukan sistem keamanan ketat untuk melindungi data penggunanya. Kebocoran data ini kemungkinan besar terjadi karena adanya celah keamanan atau vulnerabilitas dalam arsitektur aplikasi itu sendiri. Celah ini bisa berasal dari kode yang tidak aman, pengelolaan autentifikasi yang lemah, atau pembaruan keamanan tidak dilakukan secara teratur. Hacker dapat mengeksploitasi kelemahan ini dengan berbagai teknik serangan seperti SQL injection atau eksploitasi API yang memungkinkannya mengakses data sensitif di dalam database. Yang kedua ada kurangnya proteksi data. Faktor lain yang dapat menyebabkan kebocoran data adalah kurangnya enkripsi dan proteksi pada data yang disimpan dalam server. Data yang pribadi yang tidak dienkripsi dengan baik akan lebih mudah diakses jika seorang penyerang berhasil masuk ke sistem. Enkripsi adalah teknik penting untuk memastikan bahwa jika hacker mendapatkan akses data, mereka tidak bisa membacanya tanpa kunci enkripsi yang tepat. Dalam kasus My Pertamina sendiri, jika data tidak dikelola atau dilindungi dengan enkripsi yang kuat, ini bisa membuat data pengguna seperti nama, alamat, dan informasi keuangan sangat rentan terhadap akses tidak sah. Yang terakhir ada serangan cyber yang kompleks. Serangan cyber yang diduga dilakukan oleh Bejorka sendiri terhadap My Pertamina
melibatkan metode umum seperti SQL injection, brute force attack, dan eksploitasi celah API. Dengan SQL injection, hacker dapat menyisipkan perintah SQL melalui input yang tidak aman untuk mencuri data dari database. Sementara dengan brute force attack, melibatkan percobaan berulang kali untuk menebak kata sandi, terutama jika sistem keamanan login memiliki perlindungan yang lemah. Lalu pada eksploitasi celah API, memungkinkan hacker memanfaatkan kelemahan pada API untuk mendapatkan akses tak sah atau manipulasi data. Pelemahan proteksi data dan celah keamanan aplikasi memungkinkan serangan semacam ini terjadi. Untuk mencegah hal ini, penting bagi organisasi untuk menerapkan pembaruan sistem secara rutin, enkripsi yang kuat, dan pemantauan keamanan yang cermat. Lalu ada akibat kebocoran data pada aplikasi My Pertamina. Akibatnya ada 3. Yang pertama ada risiko penyalahgunaan data. Data yang bocor termasuk informasi sensitif seperti NIK, alamat rumah, email, dan nomor telepon. Informasi ini berpotensi disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau kejahatan siber lainnya. Yang kedua ada kepercayaan publik menurun. Insiden ini memicu keprihatinan dan kemarahan masyarakat mengenai bagaimana perusahaan dan lembaga pemerintah mengelola data pribadi mereka. Dan terakhir, ada tantangan bagi keamanan nasional. Kebocoran data berskala besar ini menggarisbawahi bahwa kurangnya kesiapan Indonesia dalam melindungi data pribadi pengguna, terutama di era digital. Lalu ada 3 metode serangan yang dilakukan oleh pencuri. Yang pertama ada SQL injection. Yang ini mengeksploitasi kerentanan di aplikasi web untuk mendapatkan akses ke database dengan menyuntikkan perintah SQL melalui format URL yang tidak aman dengan baik. Lalu ada brute force attack. Serangan ini mencoba menebak kredensial pengguna melalui percobaan kombinasi username dan password secara otomatis hingga menemukan yang benar. Lalu ada API exploitation. Jika My Pertamina memiliki API yang kurang dilindungi, hacker bisa mengeksploitasi celah tersebut untuk mendapatkan akses ke data yang penggunanya. Lalu ada cara mengatasi dan penanggulangannya. Yang pertama ada penanganan langsung. Segera setelah insiden ini terjadi, PT Pertamina bekerjasama dengan Telkom untuk melakukan investigasi dan mengidentifikasi kelemahan sistem yang mungkin telah dieksploitasi. Lalu yang kedua ada peningkatan keamanan. Setelah kebocoran, perusahaan perlu menerapkan enkripsi end-to-end pada data sensitif, memperketat kebijakan kata sandi, meningkatkan proteksi sistem dengan firewall, dan deteksi intrusi yang lebih kuat. Yang ketiga ada audit keamanan secara berkala, yaitu melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi celah dalam sistem keamanan. Lalu ada perspektif hukum terkait kasus kebocoran data di My Pertamina ini. Yang pertama ada peraturan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang disahkan pada tahun 2022. Peraturan ini mencakup kewajiban bagi entitas yang mengelola data untuk melindungi data pribadi dan memberikan sanksi bagi yang lalai dalam menjaga keamanan data. Lalu ada UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE juga dapat digunakan dalam konteks kejahatan cyber, yaitu pada pasal 30 UU ITE mengatur bahwa akses ilegal terhadap sistem elektronik yang bukan milik seorang tanpa izin dapat dikenakan hukum pidana. Hukum ini bisa berupa penjara selama 6 tahun atau denda kurang lebih 600 juta rupiah. Dalam kasus My Pertamina, pelaku peretasan seperti Bjorka dapat dikenakan dalam pasal UU ITE ini. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSAE). Peraturan ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi dalam sistem yang mereka kelola. Pelanggaran terhadap kewajiban ini seperti dalam kasus kebocoran data di My Pertamina juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan ini. Lalu ada tanggung jawab dari perusahaan, yaitu My Pertamina sendiri. Perusahaan seperti Pertamina yang mengelola data pengguna dalam skala besar memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan integritas data pengguna, serta segera melaporkan insiden kebocoran kepada pihak berwenang dan pengguna yang terdampak. Nah, dari kesimpulan ini saya bisa simpulkan bahwa kasus kebocoran data My Pertamina pada tahun 2022 ini menjadi pengingat akan pentingnya proteksi data yang kuat di Indonesia. Pemerintah melalui UU PDP memiliki peran besar dan memperkuat regulasi dan memastikan semua entitas yang mengelola data mematuhi standar keamanan tinggi.
Selain itu, perusahaan perlu terus meningkatkan sistem keamanan dan melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk mencegah agar tidak terulang insiden seperti serupa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.